kita mulai masuk ke gaya belajar. Gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Pertama, gaya belajar visual. Kedua, gaya belajar auditori. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, gaya belajar visual. Itu biasa dilambangkan dengan mata. Dengan mata gitu. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, kalimatnya aja tuh udah visual. Visual itu artinya penglihatan. Nah, maksudnya gimana? Apakah kita belajar harus ngeliat langsung atau bagaimana? Nah, jawabannya nggak gitu juga sih. Jadi gaya belajar visual itu kita belajar tuh harus tenang dan harus membaca sendiri gitu. Bisa juga sih melihat langsung, itu juga bisa. Cuman lebih ke arah ketika kita belajar, kita harus membaca bukunya sendiri. Nggak bisa gaya belajar visual itu nggak bisa melalui diskusi. Mungkin bisa, tapi sayangnya sedikit. Akan lebih baik itu jika kalian belajar dengan cara membaca sendiri. Nah, kemudian apa yang akan mengganggu gaya belajar visual? Yang akan mengganggu gaya belajar visual itu biasanya adalah berisik, terus adanya orang yang hilir mudik. Nah, oleh karena itu untuk memaksimalkan gaya belajar visual ini biasanya ada tipsnya. Pertama, masuk kamar tuh, di kamar sendiri aja baca buku. Tapi sebelum belajar biasanya orang-orang yang visual itu memberikan informasi ke orang tua atau orang-orang yang ada di rumah. Misalkan, Pak, Ma, saya mau belajar dulu ya, tolong jangan diganggu. Kemudian tutup pintu, kamu belajar. Nah, baca itu nggak usah sampai 2 jam baca gitu ya, apalagi baca buku pelajaran. Mungkin kalau baca novel atau komik gitu ya, mungkin kita kuat gitu 2 jam 3 jam baca. Tapi umumnya untuk belajar itu manusia itu paling kuat fokus itu sekitar 1 sampai 45 menit. Jadi kalau misalkan karena kamu sudah tahu, aduh, gaya belajar saya visual nih, terus kamu belajar coba sampai 2 jam, nah itu juga salah. Nah, karena kenapa? Menurut penelitian, gaya belajar visual itu paling tahan itu 1 sampai 45 menit. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, yang ada nanti malah capek, kemudian tidur, nanti mimpi buruk gitu ya. Biasa aja, 45 menit cukup kok buat belajar. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu dilambangkan dengan gambar telinga biasanya. Nah, maksudnya gimana? Apakah bukunya ditempelin ke telinga? Nah, itu salah. Itu suatu hal yang tidak berguna. Maksudnya adalah gaya belajar auditori itu dia itu lebih fokus dari suara. Nah, entah dengan cara diskusi, entah dengan cara ngobrol, itu lebih masuk pembelajarannya ketimbang baca buku. Nah, justru kalau orang auditori itu akan bermasalah ketika dia membaca buku. Nah, membaca buku kayaknya dia tidak akan fokus, dan suatu hal yang menyebalkan gitu untuk membaca buku. Adapun misalkan membaca buku itu bisa, tapi biasanya untuk orang-orang auditori itu biasanya ditemani oleh lagu. Jadi baca buku sambil dengerin lagu. Nah, untuk orang visual mungkin itu tidak cocok, ngeganggu. Tapi untuk orang auditori justru itu malah membuat kita lebih rileks. Adapun yang lebih dahsyat gitu ya, gaya belajar auditori itu dengan cara diskusi. Jadi kayak misalkan kita sama-sama teman-teman auditori gitu ya. Nah, nanti kita baca sedikit terus dikasih tahu, atau orang yang auditori berteman sama orang yang visual, minta diceritakan tentang materi yang ingin ingin diajarkan gitu. Contoh misalkan tentang sejarah. Untuk yang visual membaca, setelah membaca, nah kita nih orang-orang auditori biasanya nanyain, gimana sih tentang sejarah ini, gimana sih tentang sejarah itu. Nah, ketika diceritakan, orang auditori itu lebih paham. Oh, saya paham, ketimbang orang auditori baca buku gitu. Nah, oke, yang ketiga adalah
Yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu biasanya dilambangkan oleh tangan atau otot. Nah, maksudnya bukan berarti orang-orang kinestetik itu lebih kasar, enggak. Tapi orang-orang kinestetik itu lebih ke arah praktek. Jadi dia belajar itu lebih nyaman kalau praktek. Nggak bisa tuh dengan teori-teori doang, dengan baca-baca doang, dengan diskusi-diskusi doang. Mereka lebih paham jika praktek. Contoh misalkan pelajaran kimia diajarkan tentang asam basa. Nah, kalau orang visual mungkin tinggal baca buku paket ya. Baca buku paket kemudian oh asam basa itu ini. Kalau orang yang auditori ngobrol asam basa itu seperti apa, diskusi gitu sama teman-temannya, oh akhirnya paham. Nah, kalau orang-orang kinestetik tuh harus melihat ini loh yang dimaksud dengan asam, misalkan kertas laktosanya dimasukin jadi warna apa atau bagaimana lah gitu ya cara mempraktekannya. Mereka lebih tertarik kalau misalkan dipraktekkan. Tapi kalau misalkan orang visual dipraktekkan biasanya juga agak beda gitu. Nah, oleh karena itulah itu 3 macam gaya belajar yang ada di dunia ya, yang sampai saat ini baru diketahui itu ada 3. Nah, tapi perlu kalian ketahui juga, setiap orang itu tidak hanya memiliki satu gaya belajar. Bisa jadi kamu adalah orang yang dominan visual tapi auditori juga bisa, atau mungkin kamu adalah orang yang auditori tapi juga kinestetik gitu. Nah, itu kadang ada 1 atau 2 gaya belajar yang dimiliki oleh seseorang. Apakah ada yang 3? Saya belum menemukan, tapi nggak tahu tuh. Mungkin juga ada karena saya tidak meneliti tentang itu. Nah, pertanyaannya adalah apa gaya belajarmu? Nah, silahkan kamu ketik di kolom komentar. Kamu renungkan sebenarnya kamu itu cocoknya gaya belajar seperti apa. Atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh dimasukin ke dalam kolom komentar. Kalau kamu belajar sesuatu hari ini, ketik share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.